Halo teman-teman, apa kabar nih hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi ekonomi mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Sebelum mengetahui pelaku kegiatan ekonomi itu, kita perlu tahu dulu apa sih kegiatan ekonomi itu. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya, kegiatan ekonomi itu terdiri dari kegiatan konsumsi, produksi, dan juga distribusi. Jadi, pelaku ekonomi itu adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan juga distribusi. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh 4 pelaku utama. Yang pertama, rumah tangga konsumsi (RTK) atau konsumen. Rumah tangga konsumsi adalah sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelompok rumah tangga konsumsi ini berperan melakukan kegiatan seperti menyediakan faktor-faktor produksi, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga skill atau keahlian. Faktor produksi ini akan dijual oleh RTK kepada RTP atau rumah tangga produksi. Peran selanjutnya, memperoleh imbalan atau kompensasi atas faktor produksi yang telah diberikan. Bertindak mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa, membayar pajak pribadi kepada pemerintah, dan membelanjakan penghasilannya untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Pelaku berikutnya yaitu rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi adalah rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Dalam hal ini, perusahaan sebagai produsen atau individu atau kelompok yang kegiatannya menciptakan barang dan jasa atau nilai guna suatu barang. Tujuan utamanya untuk mencari laba dengan menggunakan faktor produksi yang telah disediakan oleh rumah tangga konsumsi, seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, skill atau kewirausahaan. Adapun peran rumah tangga produsen antara lain, pertama, memproduksi barang dan jasa kebutuhan masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kedua, menggunakan atau menyewa faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumsi. Yang ketiga, menjual hasil produksinya untuk memperoleh laba. Yang keempat, membayar balas jasa atas faktor produksi, seperti tenaga kerja, balas jasanya berupa upah atau wage, sumber daya alam, berupa sewa atau rent, modal, berupa bunga atau interest, kewirausahaan atau skill, berupa keuntungan, laba, ataupun profit. Kelima, membayar pajak kepada pemerintah. Pelaku selanjutnya rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara atau RTN. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Di dalam perekonomian, pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, dan mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian, agar negara dapat maju dan rakyat dapat hidup layak dengan damai dan adil. Adapun peran rumah tangga negara antara lain, pertama, membelanjakan penerimaan negara. Kedua, menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dengan melakukan produksi barang dan jasa melalui BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ketiga, menciptakan iklim yang kondusif dan sehat bagi dunia usaha. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi ada kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Lalu, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah peredaran uang dan menjamin stabilitas nilai uang agar tidak terjadi inflasi. Pelaku kegiatan ekonomi selanjutnya ada masyarakat luar negeri. Peranan masyarakat luar negeri dalam perekonomian sangat penting. Masyarakat luar negeri terlibat dalam perekonomian ketika suatu negara melakukan perdagangan internasional. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri ini meliputi perdagangan internasional atau ekspor-impor, lintas pembayaran internasional, dan kerjasama ekonomi regional dan internasional. Sebab, setiap negara tidak akan mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Adapun peran masyarakat luar negeri sebagai sumber tenaga ahli, sebagai konsumen, sebagai produsen dalam melakukan impor, dan juga sebagai investor. Selanjutnya ada arus kegiatan ekonomi dua sektor. Kita akan menganalisis satu persatu. Kita lihat di sebelah kanan itu ada RTK atau rumah tangga konsumsi, di sebelah kiri ada RTP atau rumah tangga produksi, di bagian atas ada pasar faktor produksi, dan di bagian bawah ada pasar barang dan jasa. Diawali dengan RTK akan menawarkan faktor produksi kepada RTP melalui pasar faktor produksi, atau RTP akan meminta faktor produksi dari RTK di pasar faktor produksi. Lalu, RTP akan membayar balas jasa penggunaan faktor produksi kepada RTK di pasar faktor produksi, yang mana RTK akan menerima penghasilan atas penggunaan faktor produksi, seperti upah, bunga, laba, dan juga sewa. Selanjutnya, ke bagian bawah yaitu ada pasar barang dan jasa, yang mana RTP akan menghasilkan barang dan jasa atau output yang akan dijual ke RTK di pasar barang dan jasa. Ketika si RTP menjual kepada RTK, artinya si RTK membeli barang dan jasa kepada RTP, maka RTK akan memberikan pembayaran kepada RTP, yang mana RTP akan menerima uang hasil penjualan barang dan jasa dari RTK di pasar barang. Lalu ada arus kegiatan ekonomi tiga sektor. Sama halnya seperti dalam arus kegiatan ekonomi dua sektor, terdapat RTK di sebelah kanan, RTP di sebelah kiri, pasar faktor produksi di bagian atas, dan pasar barang dan jasa di bagian bawah. Namun di sini terdapat peran pemerintah dan juga masyarakat luar negeri, yang mana rumah tangga negara atau pemerintah ini akan belanja barang dan jasa dari RTP dan juga masyarakat luar negeri. Hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat luar negeri ini itu ekspor dan impor. Selanjutnya, hubungan antara masyarakat luar negeri dengan RTK dan juga RTP, yaitu RTK dan RTP akan mengimpor barang dan jasa dari masyarakat luar negeri, atau masyarakat luar negeri akan mengekspor barang dan jasa kepada rumah tangga konsumsi dan juga rumah tangga produksi, atau secara mudahnya disebut pertukaran barang. Selanjutnya, peran pemerintah kepada rumah tangga produksi yaitu akan memberikan subsidi kepada RTP dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga barang dan jasa yang diproduksi dapat menghasilkan harga yang terjangkau untuk masyarakat. Lalu, RTP akan memberikan pajak atas usahanya kepada pemerintah. Hubungan pemerintah dengan RTK akan memberikan pajak pribadi atau pajak penghasilan kepada pemerintah, dan pemerintah akan memberikan subsidi kepada RTK. Materi kita kali ini akan diakhiri dengan quotes, "Sukses bukanlah kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang atau ingin kau lakukan." Cukup sekian materi kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kira-kira materi apa lagi ya yang akan kita bahas? Kasih tahu di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini, pencet tombol like, klik tombol subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.